Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, masih ya di bulan Elul ini kita membahas ya. Bersama-sama kita mau belajar apa yang dilakukan sebagai ini ya talmidimnya di bulan Elul ini ya. Marahiyakoti tetap kita kembali ya di Tehillim pasal yang 27. Di mana di Tehillim pasal yang ke-27 secara khusus ya itu terdapat di, kita lanjut ya dari yang minggu lalu ya, ayat yang kedua dan ketiga ya. Ini yang dari versi King James-nya. When the wicked, even mine enemies, and my foes came upon me to eat up my flesh, they stumble and fell. Ya, ini King James yang sacred name. Ya, Yahweh Elohim. Haleluya, haleluya. Haleluya. Even when an army is deployed against me, I do not fear. Even when war is imminent, I remain confident. Ya, di dalam bahasa aslinya ini luar biasa ya. Dikatakan itu apa? Dikatakan bahwa seluruh bangsa itu yang menyerbu, yang mengepung itu. Ya, mengepung. Nah, tapi kenapa ini menjadi menarik? Karena di ayat 2-nya itu dikatakan ya, dikatakan kalau di dalam bahasa aslinya itu mengelilingi, karab itu mengelilingi, jadi dikepung ya. Dikepung itu dikepung oleh apa? Dikepung oleh orang-orang yang mau merencanakan yang jahat. Jadi sampai dikatakan akal itu mau memakan gitu loh, mau dicaplok gitu loh, mau dihabiskan gitu. Jadi benar-benar kondisi yang sangat terpuruk gitu, sangat terdesak. Tapi di sini King David mengatakan bahwa justru ketika musuh-musuh itu datang mau menyerbu kita, ya, seperti kita udah bahas minggu lalu ya, musuh kita 3 ya, si jahat, kedagingan, kemudian pesa, itu dosa itu sendiri. Tidak takut gitu, hatiku tidak takut. Nah, di dalam bahasa aslinya ini itu menarik sekali karena sebenarnya hati ini labe ini bicara tentang inner man, manusia yang di dalam kita. Kita tidak tahu kenapa, karena yang di dalamnya ini yang direnungkan itu dabar Elohim siang dan malam. Makanya dikatakan sekalipun ini ya perang bangkit melawan aku, disitulah aku tetap bautak, percaya. Bahasa aslinya tetap trust, confident, menaruh percaya kepada Yahweh Elohim. Bayangkan loh Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini seluruh penduduk Eres ini akan menghadapi apa? Ya, pedang, sampar, kelaparan, dan nabi-nabi palsu. Bayangkan ketika itu pengepungan itu datang, kita tetap confident, tetap percaya kepada Yahweh Elohim sendiri. Kita tidak ditinggalkan, sekalipun yang lain-lain tuh mau menghabiskan, mau ngemplok. Nah, itu bahasa Surabaya ini enak banget, ngemplok, habis-habis. Kita nggak ditinggalkan, kita nggak dibiarkan. Karena apa? Karena kepercayaan kita tidak tergoyahkan, karena kita mengenal ini ya, mengenal Yahweh Elohim sendiri. Nah, oke, ya, ini bonus ini yang pasal yang keempat. Oh, keren banget ini ya. Saya bacakan yang bahasa Indonesianya dulu ya. Satu hal yang telah kuminta kepada Yahweh Elohim, yang kuingini supaya hidupku itu tinggal di dalam bait Yahweh Elohim Adonai selama-lamanya, menyaksikan grace-nya Yahweh dan menikmati sanctuary-nya. Nah, kalau di bahasa Inggris itu dikatakan sanctuary, tetapi kalau di dalam bahasa asli itu yang pertama dikatakan gini, Ehad Sa'al Yahweh Elohim Adonai. Artinya apa Ehad tuh? Ehad ini menjadi satu, manunggal, manunggaling saulo Gusti. Kita nggak gentar, kenapa? Kita sudah manunggal, kita jadi satu. Gustinya di dalam sini, Ruah Elohim dalam sini, apa ya Yahweh Elohim di dalam sini, Yahshua Mashiach di dalam sini. Kita nggak ada takutnya, nggak ada gentarnya. Kenapa? Karena kita diam di dalam baitnya, dalam sanctuary-nya. Kita disimpan. Mengapa dikatakan
bisa menikmati keindahannya itu bahasa aslinya tuh noam ya. Sebenarnya lebih itu berbicara tentang favor, bicara tentang uh, ke, kemurahan. Jadi gini loh, kita nggak minta, orang tuh bisa senang lihat kita. Dan banyak hal tuh bahkan alam pun tuh akan tunduk, akan datang sendiri gitu loh, nggak dicari, itu akan datang sendiri. Jadi bukan kita ini mengejar birkat, tapi birkat ini mengejar kita. Karena apa? Karena tadi loh, manunggal jadi satu. Kita dengan Yehoshua Hamasya, dengan Abinu Seba Samayim, Adonai, itu dengan Ruah Elohim itu kita jadi satu sepanjang yom, sepanjang hari, sepanjang kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita bisa melihat noamnya, kita melihat favornya, kita melihat kasih karunia-Nya terjadi terus. Ya karena apa? Ya karena kita dikenal ya di dalam bayitnya tuh di sini. Makanya kan dikatakan kan oleh Rabi Saul di kitab Korintus kan bahwa ya bait itu di sini, ya kan, Ruah Elohim, jangan dicampur dengan yang lain-lain. Loh hari-hari ini kan kita dicampur, orang kita sendiri kok yang menajiskan Shem Kados itu namanya Yahya Welum. Kenapa? Dengan tidak hidup tidak sesuai Torah, ya kan, dengan kita rajin berdusta, dengan kita ngamuk-ngamuk, dengan kita itu banyak lah, baik itu kedagingan, dosa pesa itu ya, dengan segala macam. Jadi ya ini refleksi kita bersama lah, gimana kita mau nggak gentar ngadepin musuh. Mungkin sering kita mentefilakan Mizmor ini ya, Tehillim pasal 91, oh yang duduk dalam naungan El Shaddai, dalam lindungan daripada El Elyon, ya kan, sekali 1000 rebah di kiri 10 diberi kanan. Tapi kita lupa syarat dan ketentuan berlaku, bos. Nah syarat ketentuannya apa? Tadi itu di ayat yang ke ini tadi, yang keempat ini, ya kan? Nah ini kita lupa. 2, 3 itu bisa kejadian kalau 4-nya ini ada, kita jadi satu dengan dia. Nah kita udah jadi satu belum? Sahabat aja masih bolong-bolong, jaga Torah apalagi ngalami Ruah Elohim. Gampang. Tinggal apa? Tinggal kita ini menyadari nafas kita itu asalnya dari nefes, dari ruah. Hembusan itu ada di ini ya, di kitab Beresit ya, dari dia sendiri, dari debu tanah jadi hidup. Maka kita nggak pernah terpisahkan selama kita masih bernafas. Noamnya itu masih ada, bahwa kesetnya masih ada, sehingga ahava, hatikva, emunah kita bisa sampai garis akhir karena kita ngalami. Loh, luar biasa kan? Luar biasa. Tapi seringkali kan syarat dan ketentuan ini kita lupakan. Ayo, makanya kita ini benar-benar di Elul ini kita nggak main-main, benar-benar kita ini ya merefleksikan ya bagi kita sendiri. Apakah kita ini sudah ekhat dengan dia? Sudah, apakah kita ini benar-benar sudah jadi satu? Beitnya di dalam kita, Ruah Elohim itu kita ajak ngobrol, kita ajak komunikasi, kita taati dabarnya ya, haleluya ya. Makanya nggak main-main ini. Jadi ayo refleksi bersama supaya di sahabat-sahabat yang ke depan kita nggak datang dengan tuduhan dengan rasa berdosa, rasa bersalah lagi, karena kita tidak bisa melakukan ya. Haleluya. Ayo mari kita renungkan, kita sudah jadi satu belum dengan lu lagi diajar ini itu apa ya, pengajaran itu mengkonfirmasi. Amar itu untuk saling melengkapi dabar yang sudah kita terima. Tetapi lebih daripada itu poinnya kita satu ya, Bapak di dalam kita, Ruah HaKodes di dalam kita, Yehoshua Hamasya di dalam kita. Ini deklarasi terus. Ini terus Anda declare tiap hari sampai jadi nyata. Anda ngalami, Anda syukuri. Dalam setiap hembusan nafas kita ada anugerah yang nyata. Yehoshua Hamasya di dalam kita. Ruah Elohimnya, penolongnya itu, Parakletos itu diam di dalam kita. Ini dikeluarkan, 7 Ruah Elohim berkuasa. Anda punya power, Anda punya otoritas, menang atas dosa, menang atas kuasa gelap, tidak dikuasai pencobaan, jadi sempurna itu. Kepada Aaron Kohenim, maka birkat Kohenim ini akan saya bagikan pada Mar Ahiakoti sekalian. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך
וישים לך שלום. Biarlah ya Yahweh Elohim Adonai itu menjadi mataharimu, menerangi hidupmu, menerangi keluar masukmu, apa saja yang kau kerjakan dibuatnya berhasil mulai dari sekarang, Alef sampai Tef. Haleluya, haleluya.